Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lawang Sewu, tempat di mana kisah-kisah gelap, rahasia yang disembunyikan, dan teror dari dunia tak kasat mata akan menemani malam kalian. Di luar sana, mungkin banyak orang menganggap santet, pesugihan, dan ilmu gaib hanyalah cerita lama yang dibuat untuk menakut-nakuti. Tapi bagi sebagian orang, semua itu nyata. Nyata dalam bisikan malam, nyata dalam mimpi buruk yang datang berulang, dan nyata dalam tragedi yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Di channel ini, kita akan menyelami kisah-kisah horor penuh misteri tentang orang-orang yang nekat membuat perjanjian dengan kekuatan gelap demi kekayaan, tentang santet yang dikirim karena dendam dan iri hati, tentang rumah-rumah tua yang menyimpan rahasia kelam, serta pengalaman nyata yang meninggalkan trauma seumur hidup bagi mereka yang mengalaminya. Namun, ingat, apa yang kalian dengar di sini bukan sekedar hiburan, karena ada beberapa pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka, ada nama yang sebaiknya tidak disebut, dan ada tempat-tempat tertentu yang masih menyimpan energi mengerikan hingga hari ini. Jadi, sebelum cerita dimulai, pastikan kalian menonton di tempat yang aman. Matikan lampu jika berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap detailnya baik-baik. Karena bisa jadi, saat kalian mendengar cerita ini, ada sesuatu yang juga sedang memperhatikan dari balik kegelapan. Saya akan menemani kalian malam ini, membuka lembar demi lembar kisah menyeramkan yang sulit dipercaya, namun benar-benar terjadi. Inilah Lawang Sewu, gerbang menuju kisah horor, santet, ilmu gaib, dan pesugihan paling mencekam. Malam itu hujan turun tipis membasahi halaman pesantren tua tempat Ipin menimba ilmu sejak kecil. Angin berembus dingin membawa aroma tanah basah bercampur bau kayu lapuk dari bangunan asrama yang sudah puluhan tahun berdiri. Ipin baru saja selesai mengaji ketika seorang santri senior datang tergesa mengetuk pintu kamarnya. "Pin, Kiai nyuruh kamu ke dalam sekarang," ucap santri itu pelan. Ipin segera mengenakan sarung dan peci hitamnya. Entah mengapa dadanya terasa berat sejak tadi sore. Biasanya Kiai Hasan memanggil santri pada malam hari hanya untuk urusan penting. Langkahnya menembus gerimis menuju rumah kayu sederhana di belakang musola pesantren. Lampu minyak di ruang tamu menyala redup. Kiai Hasan duduk bersila sambil memegang tasbih tua. Wajah sepuhnya terlihat lebih serius dari biasanya. "Kamu datang juga, Bin," katanya lirih. "Injih, Yai." Kiai Hasan menghela napas panjang sebelum menatap langsung ke mata Ipin. Ada sebuah desa di lereng Gunung Kendeng. Sudah beberapa bulan warga di sana hidup ketakutan. Banyak orang hilang setelah malam tiba. Katanya semua berhubungan dengan sebuah padepokan tua di tengah hutan. Suara hujan di atap makin terdengar jelas. Ipin bisa merasakan hawa aneh sejak nama padepokan itu disebut. "Kiai ingin aku ke sana?" tanyanya hati-hati. Kiai Hasan mengangguk pelan. Sudah 2 santri yang mencoba mencari tahu, tapi mereka pulang dengan ketakutan. Satu di antaranya bahkan sakit dan terus mengigau melihat sosok berjubah hitam. Ipin menelan ludah. "Kenapa harus saya, Yai? Karena kamu kuat batinnya. Dan ada sesuatu di tempat itu yang berkaitan dengan ilmu hitam lama." Kalimat terakhir membuat bulu kuduk Ipin berdiri. Sejak kecil ia sering mendengar cerita tentang padepokan-padepokan sesat yang memakai tumbal manusia demi kekayaan dan kekuasaan. Namun selama ini cerita itu hanya dianggap dongeng menakutkan untuk santri. Kiai Hasan lalu menyerahkan sebuah tas kecil berisi kitab doa dan air yang sudah didoakan. Jangan pernah membuka apapun yang ditawarkan orang di sana.
dan jangan keluar sendirian setelah maghrib. Ipin mengangguk pelan, meski hatinya mulai gelisah. Keesokan paginya, ia berangkat menggunakan bus tua menuju desa di lereng Gunung Kendeng. Perjalanan memakan waktu hampir 6 jam. Semakin dekat ke lokasi, jalan mulai sepi dan dikelilingi hutan lebat. Kabut turun tebal meski hari masih sore. Supir bus yang mengantarnya tampak beberapa kali melirik cemas ke arah jalan depan. "Kamu mau turun di desa Karangireng?" tanya supir itu. "Iya, Pak." Supir mendadak mengecilkan volume radio. "Kalau bisa, jangan lama-lama di sana." "Memangnya kenapa?" Supir itu menatap Ipin sebentar lalu berbisik pelan. "Orang-orang bilang hutan dekat desa itu bukan lagi tempat manusia." Bus berhenti di pertigaan jalan kecil. Setelah Ipin turun, bus tua itu langsung melaju cepat seolah tak ingin berlama-lama di sana. Suasana desa terasa sangat sunyi, padahal matahari belum benar-benar tenggelam. Beberapa rumah tampak tertutup rapat. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada suara orang bercengkrama. Hanya suara dedaunan tertiup angin gunung. Ipin menjalani jalan berbatu sambil membawa tasnya. Seorang lelaki tua yang sedang menyapu halaman tiba-tiba menghentikan gerakannya saat melihat Ipin. "Kamu bukan orang sini ya?" tanyanya. "Saya dari pesantren, Pak." Wajah lelaki tua itu langsung berubah pucat. "Santri? Inje." Lelaki itu buru-buru mendekat lalu berbisik pelan. "Kalau mau selamat, jangan sebut soal padepokan di depan warga." "Kenapa?" Belum sempat lelaki tua itu menjawab, seorang perempuan dari dalam rumah langsung menarik tangannya. "Pak Wiryo, sudah, jangan bicara macam-macam." Pintu rumah langsung ditutup keras. Ipin berdiri bingung. Baru pertama kali ia melihat seluruh desa seperti menyimpan ketakutan yang sama. Menjelang maghrib, Ipin menumpan di rumah kepala desa bernama Pak Lurah Santoso. Lelaki itu tampak ramah, tetapi sorot matanya seperti menyembunyikan sesuatu. "Malam ini jangan keluar rumah," ucap Pak Lurah sambil menuangkan teh panas. "Memangnya ada apa, Pak?" Pak Lurah terdiam cukup lama. "Kadang ada suara gamelan dari hutan." Ipin mengernyit. "Gamelan?" Pak Lurah mengangguk pelan. "Kalau suara itu terdengar, berarti mereka sedang melakukan ritual." "Mereka siapa?" Pak Lurah langsing berdiri dan menutup jendela rapat-rapat. "Sudah, tidak usah banyak bertanya malam-malam begini." Malam semakin larut. Angin gunung terasa makin dingin. Ipin belum bisa tidur. Dari balik jendela kamar kecilnya, ia melihat desa benar-benar gelap. Tidak ada warga berkeliaran. Lalu tiba-tiba, ting, ting, suara gamelan pelan terdengar dari kejauhan. Tubuh Ipin langsung menegang. Suara itu makin lama makin jelas. Bukan seperti musik biasa. Nadanya lambat dan menyeramkan, seperti irama pemanggil arwah. Ipin membuka sedikit jendela. Kabut putih turun memenuhi jalan desa. Di kejauhan, samar-samar terlihat beberapa orang berjubah hitam berjalan beriringan membawa obor. Jantung Ipin berdetak keras. Di tengah rombongan itu ada sesuatu yang dipanggul. Keranda. Langkah mereka perlahan menuju arah hutan lereng gunung. Tiba-tiba salah satu sosok berjubah berhenti. Kepalanya menoleh perlahan ke arah rumah tempat Ipin menginap. Meski jaraknya jauh, Ipin bisa merasakan tatapan tajam mengarah tepat ke mata Ipin. Lalu sosok itu mengangkat tangannya perlahan, seolah memberi isyarat bahwa kedatangan Ipin sudah diketahui. Berak, pintu kamar mendadak terbuka keras. Pak Lurah berdiri dengan wajah pucat. "Kamu lihat mereka ya?" Ipin mengangguk pelan. Pak Lurah langsung menutup jendela dengan gemetar. "Mulai malam ini, apapun suara yang kamu dengar dari luar, jangan pernah dibuka." Belum sempat Ipin menjawab, suara teriakan perempuan tiba-tiba menggema dari arah hutan. Panjang, melengking, dan terdengar seperti orang sedang diseret menuju kematian. Pagi di desa Karangireng tidak pernah benar-benar terasa hidup. Kabut masih menggantung rendah di antara rumah-rumah kayu ketika Ipin keluar dari kamar kecil tempatnya menginap. Semalaman, ia hampir tidak tidur setelah mendengar jeritan perempuan dari arah hutan. Anehnya, pagi itu warga bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa.
Tidak ada yang membicarakan suara gamelan ataupun rombongan berjubah hitam yang lewat tengah malam. Pak Lurah Santoso duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam. Wajahnya terlihat lelah, seperti orang yang sudah lama tidak tidur tenang. "Kamu dengar suara itu semalam?" tanya Ipin pelan. Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap halaman rumah yang masih basah oleh embun. "Di desa ini," katanya lirih, "lebih baik pura-pura tidak tahu daripada jadi orang hilang berikutnya." Kalimat itu membuat suasana pagi terasa makin dingin. Ipin membantu membereskan gelas di meja sambil terus memikirkan rombongan berjubah hitam yang dilihatnya semalam. Ada sesuatu yang terasa janggal. Jumlah mereka terlalu banyak untuk sekedar ritual biasa. Dan keranda yang mereka bawa, Ipin yakin itu bukan kosong. Menjelang sore, Ipin memutuskan berjalan mengelilingi desa. Ia berharap bisa menemukan seseorang yang mau bicara jujur tentang padepokan di lereng gunung itu. Namun, setiap kali ia menyebut kata padepokan, warga langsung menunduk atau pergi begitu saja. Seorang ibu yang sedang menjemur pakaian bahkan menjatuhkan embernya karena ketakutan. "Jangan tanya soal tempat itu, Nak. Nanti mereka dengar." "Siapa yang dengar, Bu?" Perempuan itu buru-buru masuk rubah tanpa menjawab. Ipin terus berjalan sampai ke ujung desa. Di sana ada warung kecil tua yang tampak sepi. Seorang lelaki renta duduk sendirian sambil menghisap rukok daun. Wajahnya dipenuhi keriput dan matanya cekung dalam seperti sudah terlalu banyak melihat hal mengerikan. "Kamu santri dari luar itu ya?" tanyanya tanpa melihat Ipin. "Injih, Pak." "Duduklah." Ipin duduk perlahan di bangku kayu panjang. "Aku Pak Wiryo. Orang sini sudah terlalu takut buat bicara. Tapi kalau terus diam, desa ini bakal habis." Ipin merasa akhirnya menemukan orang yang bisa memberi jawaban. "Sebenarnya apa yang terjadi di padepokan itu, Pak?" Pak Wiryo menghembuskan asap rokok perlahan. "Dulu tempat itu cuma bangunan tua peninggalan guru kebatinan zaman dulu. Tidak ada yang aneh. Sampai seorang lelaki bernama Ki Sabrang datang sekitar 5 tahun lalu. Nama itu langsung membuat udara terasa berat." "Siapa Ki Sabrang?" "Orang pintar," jawab Pak Wiryo lirih. "Tapi ilmunya sesat." Pak Wiryo lalu bercerita bahwa sejak Ki Sabrang tinggal di padepokan, banyak orang luar desa mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah masuk ke jalan gunung saat tengah malam. Para pejabat, pengusaha, sampai orang yang ingin cepat kaya datang diam-diam membawa sesajen dan uang. Mereka percaya Ki Sabrang bisa memberi apapun. Kekayaan, jabatan, bahkan keselamatan. Tapi bayarannya? Pak Wiryo menatap langsung ke mata Ipin. Nyawa. Angin gunung berhembus dingin melewati warung tua itu. Orang-orang yang datang ke padepokan biasanya berubah. Lanjutnya, awalnya kaya mendadak, tapi setelah itu keluarganya satu persatu mati aneh. Ipin terdiam. Ada yang anaknya gantung diri, ada yang istrinya hilang di hutan, bahkan ada yang tiba-tiba jadi gila. Kenapa warga tidak melapor? Melapor ke siapa? Banyak orang penting ikut jadi pengikut Ki Sabrang. Kalimat itu membuat Ipin sadar bahwa yang dihadapinya bukan sekedar dukun biasa. Menjelang sore, Pak Wiryo mengajak Ipin berjalan ke bukit kecil di pinggir desa. Dari sana terlihat jelas lereng Gunung Kendeng yang dipenuhi hutan lebat. Nah, lihat itu. Pak Wiryo menunjuk ke arah tengah hutan. Di balik pepohonan dan kabut tipis, terlihat atap bangunan besar berwarna hitam. Bentuknya menyerupai padepokan kuno dengan beberapa pendopo kayu di sekelilingnya. Itu tempatnya. Pak Wiryo mengangguk perlahan. Kalau malam, lampunya semua menyala, tidak pernah sepi. Ipin memperhatikan bangunan itu dengan perasaan tidak nyaman. Meskipun jaraknya jauh, ia bisa merasakan hawa aneh menguar dari sana. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar dari jalan bawah. Mereka menoleh. Sebuah mobil hitam mewah melaju pelan menuju arah hutan. Kaca mobil gelap, tetapi Ipin sempat melihat beberapa lelaki berpakaian rapi di dalamnya. Pak Wiryo mendecak pelan. Lihat,
Belum malam saja tamunya sudah datang. Kenapa mereka datang diam-diam begini? Pak Wiryo senyum pahit. Karena yang dicari di tempat itu bukan sesuatu yang halal. Matahari mulai tenggelam, langit berubah jingga kemerahan. Namun suasana desa justru makin mencekam. Satu persatu warga menutup pintu rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Saat malam turun, Ipin sengaja tetap terjaga. Benar saja. Sekitar pukul 11 malam, suara gamelan kembali terdengar dari arah lereng gunung. Namun kali ini lebih ramai. Ipin membuka sedikit jendela kamar. Jalan desa tampak dipenuhi kabut tebal. Dari kejauhan terlihat cahaya obor bergerak di antara pepohonan. Lalu suara kendaraan terdengar silih berganti. 1, 2, 3 mobil masuk ke arah hutan. Lampu mereka menghilang di tikungan menuju padepokan. Tapi yang membuat bulu kuduk Ipin berdiri bukan mobil itu, melainkan sosok-sosok berjubah hitam yang berdiri di pinggir jalan sambil menatap kendaraan lewat tanpa bergerak sedikit pun. Wajah mereka pucat, dan beberapa di antaranya tampak seperti bukan manusia. Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar ketukan di kamar Ipin. Ipin langsung menoleh. Siapa? Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Ipin perlahan mendekati pintu sambil membaca doa dalam hati. Saat pintu dibuka sedikit, tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai depan kamar terdapat sebuah benda terbungkus kain hitam. Jantung Ipin dingin keras. Ia membuka perlahan kain itu. Di dalamnya terdapat gelang anyaman akar berwarna merah dalam dan secarik kertas tua bertuliskan tinta hitam. Pulanglah sebelum bulan mati, atau kau akan ikut dikubur bersama rahasia padepokan. Tangan Ipin langsung dingin. Brak! Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari luar rumah. Ipin berlari ke jendela. Di ujung jalan desa, samar dalam kabut, terlihat seorang lelaki tinggi berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi matanya merah menyala menatap langsung ke arah kamar Ipin. Sesaat kemudian, sosok itu berbalik perlahan lalu berjalan menuju hutan. Dan anehnya, suara gamelan langsung berhenti bersamaan dengan hilangnya sosok tersebut. Sejak menerima ancaman misterius di depan kamar, Ipin mulai sadar bahwa kedatangannya di desa Karangireng benar-benar diawasi. Pagi itu, suasana desa terlihat lebih sunyi dari biasanya. Kabut tebal turun hingga menutupi sebagian jalan tanah. Bahkan suara ayam dan aktivitas warga hampir tidak terdengar. Seolah seluruh desa memilih diam agar sesuatu di lereng gunung tidak terusik. Ipin duduk sendirian di teras rumah Pak Lurah sambil memandangi arah hutan. Pikirannya dipenuhi bayangan lelaki berjubah hitam bermata merah yang dilihat semalam. Pak Lurah keluar membawa teh panas, lalu duduk pelan di sampingnya. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum bisa tidur, Pak." Pak Lurah mengangguk pelan, seperti sudah menduga. Orang yang tinggal di sini juga jarang bisa tidur nyenyak. Ipin memutar gelas tehnya perlahan. "Pak, sebenarnya ada berapa orang di padepokan itu?" Pertanyaan itu membuat Pak Lurah terdiam lama. "Tidak ada yang tahu pasti," jawabnya lirih. "Kadang kelihatannya sedikit, kadang puluhan." "Maksudnya?" Pak Lurah menatap ke arah hutan. Ada warga yang pernah melihat orang-orang berjubah keluar dari padepokan saat malam, tapi ketika diikuti, mereka menghilang di tengah kabut. Suasana langsung terasa dingin. Belum sempat Ipin bertanya lagi, seseorang datang tergesa dari arah jalan desa. Ternyata Pak Wiryo. Napas lelaki tua itu terdengar berat. "Pin, ikut aku sekarang." "Ada apa, Pak?" Pak Wiryo menoleh kanan kiri memastikan tidak ada warga mendengar. "Aku mau tunjukkan sesuatu, tapi kita harus cepat sebelum maghrib." Mereka berjalan menyusuri jalan kecil menuju arah lereng gunung. Semakin jauh dari desa, suasana semakin sepi. Pohon-pohon besar menjulang rapat menutupi cahaya matahari. Udara terasa lembab dan dingin menusuk kulit.
Selama perjalanan, Pak Wiryo hampir tidak bicara. Wajahnya terlihat tegang. "Pak, kita mau kemana?" tanya Ipin pelan. "Belakang padepokan." Langkah Ipin langsung melambat. "Belakang padepokan?" Pak Wiryo mengangguk pelan. "Ada sesuatu yang harus kamu lihat sendiri." Mereka akhirnya tiba di area hutan yang lebih gelap dari sebelumnya. Dari kejauhan mulai terlihat bangunan padepokan berdiri di tengah pepohonan. Dinding kayunya hitam kusam seperti terbakar usia. Beberapa kain merah tergantung di sudut bangunan dan bergerak pelan tertiup angin. Anehnya, meski masih sore, suasana di sekitar padepokan terasa seperti malam. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya suara angin yang berhembus melewati pepohonan besar. Pak Wiryo mengajak Ipin memutar ke belakang bangunan melalui jalan sempit penuh akar pohon. "Nanti jangan banyak bicara," bisiknya. Ipin mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian mereka sampai di area terbuka kecil di belakang padepokan. Di sanalah Ipin melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Sebuah sumur batu tua berdiri di tengah tanah kosong. Diameter sumur itu besar, hampir 2 meter. Batu-batunya hitam dan dipenuhi lumut. Di sekelilingnya terdapat rantai besi berkarat yang melilit, seperti sengaja mengunci sesuatu di dalam. Namun yang paling mengganggu adalah hawa dari sumur itu. Dingin, bukan dingin biasa, tetapi dingin yang terasa sampai ke tulang. "Itu sumur yang sering saya dengar dari warga," bisik Ipin. Pak Wiryo mengangguk pelan. Orang-orang menyebutnya sumur tumbal. Jantung Ipin berdetak keras. Kenapa disebut begitu? Pak Wiryo belum sempat menjawab ketika tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam sumur. Nangisan perempuan. Pelan, menyayat. "Tolong!" Tubuh Ipin langsung menegang. Suara itu jelas sekali. "Tolong saya!" Ipin spontan melangkah mendekati sumur, tetapi Pak Wiryo langsung menarik lengannya kuat-kuat. "Jangan dekat-dekat. Itu ada orang di dalam." Pak Wiryo menggeleng cepat dengan wajah pucat. "Bukan orang." Tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Aku dingin." Bulu kudit Ipin berdiri. Ia mencoba melihat ke dalam sumur, tetapi bagian bawahnya gelap pekat seperti tidak memiliki dasar. Tiba-tiba aroma busuk menyeruak keluar. Bau anyir bercampur tanah basah memenuhi udara sekitar. Pak Wiryo mundur beberapa langkah sambil gemetar. Dulu ada seorang perempuan desa hilang setelah suaminya datang ke padepokan meminta kekayaan. Lalu, 3 hari kemudian, suara tangisannya mulai terdengar dari sumur ini. Ipin menelan ludah. Mayatnya ditemukan? Pak Wiryo menggeleng pelan. Tidak pernah. Angin mendadak berhembus kencang. Rantai besi di sumur bergerak sendiri, mengeluarkan bunyi berderak. Krek. Tangisan perempuan berubah jadi suara tertawa kecil. Ipin langsung membaca doa dalam hati. Lalu tiba-tiba, bruk, suara benda jatuh terdengar dari arah belakang pohon. Mereka menoleh bersamaan. Seorang lelaki kurus dengan pakaian lusuh muncul dari balik semak-semak. Wajahnya pucat dan matanya cekung seperti tidak tidur berhari-hari. Pak Wiryo tampak terkejut. "Rasman?" Lelaki itu buru-buru mendekat sambil terus melihat ke arah padepokan dengan ketakutan. "Kalian jangan lama-lama di sini," katanya pelan. "Kita siapa?" tanya Ipin. "Aku dulu murid padepokan." Kalimat itu membuat suasana langsung berubah tegang. Rasman tampak gemetar. "Aku kabur 2 bulan lalu." "Kenapa?" Lelaki itu menunduk. "Karena aku lihat sendiri apa yang mereka lakukan." Ipin menatapnya serius. Apa yang sebenarnya ada di tempat ini? Rasman memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Ki Sabrang tidak cuma memelihara jin, tapi dia memberi makan mereka. Angin kembali berhembus dingin. "Maksudmu tumbal?" Rasman mengangguk pelan. Orang-orang yang datang meminta kekayaan harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Kadang darah keluarganya sendiri. Ipin menggenggam tangan. Dan sumur ini? Rasman menatap sumur dengan wajah pucat. Tempat membuang mereka yang dijadikan persembahan.
Tiba-tiba suara langkah terdengar dari arah padepokan. Tok, tok, tok. Rasman langsung panik. Mereka datang. Pak Wiryo buru-buru menarik Ipin masuk ke balik pohon besar. Dari sela batang pohon, Ipin melihat 3 lelaki berjubah hitam berjalan menuju sumur sambil membawa karung panjang. Karung itu bergerak pelan, seperti ada sesuatu hidup di dalamnya. Jantung Ipin langsung berdegup keras. Salah satu lelaki berjubah membuka rantai besi pelan-pelan. Tangisan dari dalam sumur mendadak berubah jadi jeritan panjang. Lalu, bruk, karung itu dilempar masuk begitu saja. Suara benda jatuh menggema sangat dalam. Beberapa detik kemudian, terdengar suara perempuan menangis bercampur tawa menyeramkan dari bawah sumur. Ipin menahan nafas, tangannya menggenggam kuat menahan marah. Sementara para lelaki berjubah hanya berdiri diam menghadap sumur seperti sedang berdoa. Kemudian salah satu dari mereka berbicara pelan. Ki Sabrang bilang santri itu sudah mulai dekat. Tubuh Ipin langsung membeku. Lelaki berjubah lain tertawa kecil. Kalau perlu, masukkan dia juga ke sumur. Malam setelah melihat karung bergerak dilempar ke dalam sumur tua itu, menjadi malam paling panjang bagi Ipin sejak datang ke desa Karangireng. Bayangan suara tangisan dari dasar sumur terus terngiang di kepalanya. Bahkan ketika ia sudah kembali ke rumah Pak Lurah, aroma anyir dari belakang padepokan seolah masih menempel di hidungnya. Ia duduk sendirian di kamar sempit dengan lampu minyak kecil menyala redup. Dari luar, terdengar suara angin gunung menggesek dinding kayu rumah, seperti kuku panjang yang diseret perlahan. Ipin mencoba memejamkan mata, tetapi wajah Rasman terus muncul di pikirannya. Ki Sabrang memberi mereka makan. Kalimat itu terasa makin mengerikan sekarang. Brak! Tiba-tiba, pintu rumah terbuka keras dari luar. Suara langkah tergesa memenuhi ruang depan. Ipin langsung bangkit dan keluar kamar. Di ruang tamu, terlihat Pak Lurah bersama beberapa warga yang wajahnya pucat ketakutan. Salah seorang perempuan menangis histeris sambil memegangi kerudungnya. "Anak saya hilang, Pak Lurah! Anak saya hilang!" Pak Lurah mencoba menenangkannya. "Hilang sejak kapan?" "Sehabis ngaji di musola dekat hutan." Jantung Ipin langsung berdegup keras. Seorang lelaki lain ikut menyahut dengan suara gemetar. "Bukan cuma 1, 3 santri belum pulang sampai sekarang." Suasana rumah langsung dipenuhi panikan. Ipin melangkah mendekat. "Mereka terakhir dilihat di mana?" "Jalan setapak dekat hutan bambu," jawab warga itu cepat. "Biasanya mereka pulang bareng setelah mengaji." Pak Lurah memijat hainya pelan. "Sudah dicari?" "Sudah, tapi cuma ketemu sandal sama peci mereka." Ipin langsung sadar ini bukan kejadian biasa. "Pak, saya ikut mencari." Pak Lurah tampak ragu. Sekarang sudah malam. Kalau menunggu pagi, bisa terlambat. Warga saling berpandangan cemas. Tidak ada yang benar-benar berani masuk hutan malam-malam. Namun wajah ibu-ibu yang kehilangan anak mulai dipenuhi tangisan putus asa. Akhirnya Pak Lurah mengangguk pelan. "Baik, tapi jangan sendirian." Tak lama kemudian, beberapa lelaki desa membawa obor dan golok seadanya. Jumlah mereka hanya 6 orang, termasuk Ipin. Wajah semuanya terlihat tegang. Perjalanan menuju hutan terasa sunyi dan mencekam. Kabut turun semakin tebal hingga cahaya obor tampak samar. Jalan setapak penuh akar pohon dan tanah becek bekas hujan sore tadi. Di tengah perjalanan, salah satu warga berbisik pelan. Biasanya, kalau ada yang hilang begini, ia menghentikan kalimatnya sendiri. "Kenapa?" tanya Ipin. Lelaki itu menelan ludah. "Besok tinggal nama." Tidak ada yang menjawab lagi setelah itu. Mereka akhirnya tiba di dekat musola kecil tempat para santri biasa mengaji. Bangunannya sederhana, berdinding kayu tua, dan berada di pinggir hutan bambu. Lampu minyak di dalam musola masih menyala redup. Namun suasana di sekitar tempat itu terasa sangat aneh. Sepi. Terlalu sepi. Padahal biasanya suara serangga malam terdengar ramai di area hutan. Ipin berjalan perlahan sambil memperhatikan tanah sekitar.
Lalu ia melihat sesuatu. "Pak, lihat ini." Di tanah becek terdapat bekas seretan panjang menuju arah hutan. Salah satu warga langsung pucat. "Itu bekas apa?" Ipin jongkok memeriksa. Seperti seseorang diseret. Seorang lelaki tua spontan membaca doa pelan. Mereka mengikuti jejak itu masuk lebih dalam ke area bambu. Semakin jauh melangkah, hawa dingin makin terasa menusuk. Tiba-tiba, krek, suara bambu patah terdengar dari arah kiri. Semua langsung menoleh. "Siapa itu?" teriak salah satu warga. Tidak ada jawaban, hanya suara angin. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara lirih. Tangisan anak kecil. Tubuh para warga langsung tegang. "Itu suara Dani!" teriak seorang bapak panik. Ia spontan berlari mengikuti arah suara sebelum sempat dicegah. "Pak, tunggu!" teriak Ipin. Tetapi lelaki itu sudah masuk lebih dalam ke hutan bambu. Suara tangisan anak kecil terus terdengar. "Ayah! Ayah!" Lalu mendadak berubah menjadi suara tertawa panjang. Hih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 i"Iya!" Belum sempat Ipin bergerak, tiba-tiba terdengar teriakan keras di dalam hutan. "Ah! Itu Pak Rahmat!" seru warga lain. Mereka langsung berlari menuju sumber suara. Obor bergoyang-goyang di tengah kabut tebal. Nafas semua orang mulai memburu. Dan saat mereka tiba di sebuah area terbuka kecil, semua langsung membeku. Pak Rahmat berdiri gemetar di bawah pohon bambu besar. Wajahnya pucat seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tangannya menunjuk ke atas pohon. Ipin perlahan mendongak. Di antara batang-batang bambu yang bergoyang pelan tertiup angin, tergantung 3 peci putih milik santri yang hilang. Masih meneteskan darah segar. Salah satu warga langsung muntah melihatnya. "Ya Allah!" Pak Rahmat gemetar hebat. "Aku dengar suara anakku dari sini, tapi pas datang, ia tidak mampu melanjutkannya." Tiba-tiba, suara gamelan terdengar samar dari kejauhan. Semua langsung diam. Dung, dung, dung. Irama itu datang dari arah lereng Padepokan. Dan bersamaan dengan itu, kabut di sekitar hutan mulai bergerak aneh. Dari sela-sela bambu-bambu, muncul beberapa sosok berjubah hitam berdiri diam. Jumlahnya banyak. Mereka tidak bergerak, hanya menatap rombongan warga. Wajah mereka hampir tidak terlihat karena tertutup bayangan tujung hitam. Salah satu warga langsung mundur ketakutan. "Itu mereka!" Ipin melangkah maju sambil membaca ayat suci pelan. "Siapa kalian?" Tidak ada jawaban. Namun salah satu sosok berjubah perlahan mengangkat tangan kanannya. Dan dari arah belakang terdengar suara ranting patah. Krak! Ipin menoleh cepat. Jantungnya langsung berhenti sesaat. 3 santri yang hilang berdiri di belakang rombongan warga. Tubuh mereka penuh lumpur. Pakaian mereka basah dan kotor. Namun mata mereka kosong. Wajah ketiganya pucat tanpa ekspresi. "Dani!" teriak Pak Rahmat sambil mau mendekat. "Jangan!" bentak Ipin cepat. Tapi terlambat. Begitu Pak Rahmat memegang bahu anaknya, santri kecil itu langsung menoleh perlahan. Mulutnya membuka sangat lebar, terlalu lebar untuk manusia. Lalu terdengar suara berat keluar dari tenggorokannya. "Ki Sabrang menunggumu." Pak Rahmat menjerit dan jatuh mundur. Ketiga santri itu lalu tertawa bersamaan. Suara tawanya bukan suara anak kecil, berat, parau, dan menggema di seluruh hutan bambu. Tiba-tiba, semua obor mati bersamaan. Gelap langsung menelan area hutan. Jeritan warga pecah di mana-mana. Ipin buru-buru membaca doa keras-keras di tengah kegelapan. Angin berputar semakin kencang. Suara gamelan berubah makin cepat. Dan di antara gelap hutan itu, Ipin mendengar langkah kaki banyak sekali mengelilingi mereka.
Malam di hutan bambu itu berakhir dengan kekacauan. Setelah obor-obor mendadak padam dan suara langkah kaki mengelilingi mereka dari segala arah, warga berlarian tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Bahkan Pak Rahmat hampir pingsan setelah melihat wajah anaknya berubah seperti bukan manusia lagi. Ipin sendiri baru bisa keluar dari hutan menjelang dini hari sambil terus membaca doa. Anehnya, 3 santri yang tadi muncul mendadak menghilang begitu saja bersama sosok-sosok berjubah hitam. Yang tertinggal hanya hawa dingin dan bau anyir memenuhi jalan setapak. Pagi harinya, desa berubah kacau. Tangisan keluarga para santri terdengar dari berbagai rumah. Warga mulai berkumpul di balai desa dengan wajah ketakutan. Beberapa orang bahkan meminta Pak Lurah segera mengosongkan desa sebelum lebih banyak korban berjatuhan. "Ini bukan gangguan biasa," teriak seorang lelaki. "Kita harus lapor polisi," sahut yang lain. Namun seorang warga tua langsung menyela dengan wajah pucat. "Sudah pernah." Suasana langsung diam. "Maksudnya?" tanya Ipin. Lelaki tua itu menelan ludah. "Tahun lalu ada polisi dari kota datang menyelidiki Padepokan. Besoknya mobil mereka ditemukan kosong dekat jurang. Orangnya tidak pernah ketemu." Ucapan itu membuat ruangan kembali sunyi. Pak Lurah terlihat makin gelisah. Sejak semalam wajahnya pucat seperti menyimpan sesuatu. "Pak," ucap Ipin pelan, "saya harus masuk ke Padepokan itu." Pak Lurah langsung menatapnya cepat. "Kamu gila? Kalau tidak ada yang menghentikan Ki Sabrang, korban akan terus bertambah. Masuk ke sana sama saja bunuh diri. Tapi saya harus tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan." Pak Lurah terdiam. Beberapa warga mulai menggeleng pelan seolah yakin Ipin tidak akan kembali hidup-hidup jika masuk ke Padepokan. Menjelang sore, saat suasana desa mulai sepi, seseorang diam-diam mendatangi rumah Pak Lurah lewat pintu belakang. Ternyata Rasman. Mantan murid Padepokan itu tampak makin kurus dan ketakutan. Matanya terus melihat ke sekitar seolah ada yang mengawasinya. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya pelan. "Ada apa?" tanya Ipin. Rasman mendekat lalu berbisik. "Malam ini Ki Sabrang akan melakukan ritual besar." Jantung Ipin langsung berdegup keras. "Ritual apa?" "Aku tidak tahu pasti, tapi biasanya setelah ritual itu selalu ada orang hilang." Ipin mengepalkan tangan. "Aku harus masuk ke dalam Padepokan." Rasman tampak ragu beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk kecil. "Aku tahu jalan belakang." Langit mulai gelap ketika mereka berjalan menuju lereng gunung. Kali ini hanya Ipin dan Rasman yang pergi. Bahkan Pak Wiryo tidak berani ikut setelah mendengar mereka benar-benar akan masuk ke Padepokan. Perjalanan terasa jauh lebih mencekam dibanding sebelumnya. Kabut turun tebal di antara pepohonan. Dari kejauhan, samar-samar sudah terdengar suara gamelan pelan bercampur bunyi lonceng kecil. Semakin dekat ke Padepokan, hawa udara berubah makin dingin dan berat. Bangunan besar itu kini terlihat jelas di balik pohon-pohon tinggi. Lampu-lampu minyak menyala merah redup di setiap sudut pendopo. Beberapa sosok berjubah hitam berjalan perlahan membawa dupa. "Jangan sampai ketahuan," bisik Rasman. Mereka menyelinap lewat jalan belakang yang dipenuhi semak dan akar pohon besar. Di sisi belakang Padepokan, terdapat bangunan kayu tua yang tampak lebih gelap dibanding bagian lain. "Itu ruang pribadi Ki Sabrang," kata Rasman lirih. "Dia ada di sana. Biasanya sebelum ritual." Ipin memperhatikan sekeliling. Tidak ada penjaga di dekat bangunan itu. Hanya suara gamelan yang terus berdentang dari pendopo utama. Mereka bergerak perlahan mendekati pintu kayu yang sedikit terbuka. Kret. Pintu itu mengeluarkan bunyi pelan saat didorong. Aroma dupa bercampur bau busuk langsung menyeruak keluar. Ruangan di dalam sangat gelap. Hanya diterangi beberapa lilin kecil di sudut-sudut ruangan. Dindingnya dipenuhi kain hitam bertuliskan simbol aneh menggunakan cat merah. Di tengah ruangan terdapat meja kayu besar. Dan di atas meja itu, sebuah kitab tua berukuran besar terletak terbuka.
Kulit luarnya berwarna coklat pucat dengan jahitan kasar di pinggirnya. Namun yang membuat tubuh Ipin merinding adalah teksturnya, mirip kulit manusia. Rasman langsung mundur ketakutan. Itu kitabnya. Ipin mendekat perlahan. Beberapa halaman kitab dipenuhi tulisan hitam aneh dan gambar ritual menyeramkan. Ada gambar manusia tanpa wajah, simbol lingkaran darah, serta sosok bertanduk berdiri di atas gunung. Tangan Ipin gemetar saat membalik halaman berikutnya. Di sana terdapat tulisan Jawa kuno bercampur Arab gundul. "Apa artinya?" bisik Rasman. Ipin membaca perlahan. Darah keturunan pesantren dapat menguatkan ikatan penjaga gunung. Jantungnya langsung berdegup keras. Ia membuka halaman lain. Di situ ada gambar beberapa santri berdiri mengelilingi sumur batu, sementara sosok hitam besar muncul dari dalam tanah. "Ya Allah!" Rasman menunduk ketakutan. Aku pernah lihat Ki Sabrang membaca kitab itu saat ritual. Ipin terus membuka halaman demi halaman. Semakin dibaca, isi kitab itu makin mengerikan. Kitab itu berisi cara mengikat makhluk gaib menggunakan tumbal manusia. Bahkan ada bagian khusus tentang penggunaan darah santri dan anak pesantren sebagai penguat ritual. Kini Ipin sadar, itulah alasan para santri menjadi target. Mereka bukan dipilih sembarangan, mereka sengaja diburu. Tiba-tiba, kret. Suara pintu dari luar terdengar. Rasman langsung pucat. Ada orang datang. Mereka buru-buru mematikan lilin kecil di dekat meja lalu bersembunyi di balik lemari kayu besar. Langkah kaki perlahan masuk ke ruangan. Tok, tok, tok. Suasana mendadak sangat dingin. Dari sela lemari, Ipin melihat sosok tinggi berjubah hitam masuk perlahan. Meski wajahnya tertutup bayangan tudung, Ipin langsung tahu. Ki Sabrang. Aura lelaki itu terasa berbeda, berat dan menyesakkan dada. Ki Sabrang berhenti tepat di depan meja kitab. Tangannya yang kurus membuka salah satu halaman perlahan. Lalu ia berbicara dengan suara rendah serak. Santri itu sudah terlalu jauh mencari tahu. Tubuh Rasman gemetar hebat di samping Ipin. Ki Sabrang kembali berbicara. Malam ini penjaga gunung harus diberi persembahan baru. Tiba-tiba, dari sudut ruangan terdengar suara lain. Bukan suara manusia, berat, dalam, dan seperti berasal dari tenggorokan makhluk besar. Darah, santri. Bulu kuduk Ipin langsung berdiri. Ki Sabrang sedikit tersenyum. Tenang. Dia akan segera datang sendiri. Lalu perlahan, Ki Sabrang menoleh ke arah lemari tempat Ipin bersembunyi. Meski wajahnya masih tertutup gelap, Ipin bisa merasakan lelaki itu sedang tersenyum. Bukankah begitu, Ipin? Tubuh Ipin langsung membeku saat mendengar namanya disebut dari balik tudung hitam Ki Sabrang. Udara di dalam ruangan mendadak terasa jauh lebih dingin. Rasman di sampingnya bahkan sudah gemetar hebat sambil menutup mulut menahan suara napasnya. Ki Sabrang berdiri diam di depan meja kitab kulit manusia itu. Kepalanya sedikit menunduk seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh manusia biasa. "Aku tahu kamu di sini," ucapnya pelan. Suara lelaki itu berat dan serak, seperti tenggorokan yang dipenuhi asap dan tanah kuburan. Ipin menggenggam tasbih kecil pemberian Kiai Hasan di balik sarungnya. Dadanya berdetak keras, tetapi ia tahu berdiam terlalu lama hanya akan membuat keadaan makin berbahaya. Ki Sabrang perlahan membalik halaman kitab tua di depannya. "Murid pesantren memang selalu keras kepala," katanya lirih. "Datang membawa doa, lalu merasa bisa melawan apa yang sudah menjaga gunung ini sejak ratusan tahun." Tiba-tiba suara berat kembali terdengar dari sudut ruangan yang gelap. "Mana darahnya?" Suara itu membuat bulu kuduk Ipin meremang. Rasanya seperti mendengar batu besar berbicara dari dalam tanah. Ki Sabrang tertawa kecil. "Malam ini kau akan mendapatkannya." Ipin akhirnya keluar dari balik lemari. Rasman langsung menahan napas ketakutan. Ki Sabrang menoleh perlahan.
Untuk pertama kalinya, Ipin melihat wajah lelaki itu dengan jelas di bawah cahaya lilin redup. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya cekung hitam, dan di lehernya terdapat guratan-guratan merah menyerupai bekas cakar. "Jadi kamu santri itu," ucap Ki Sabrang sambil menyeringi tipis. Ipin menatap tajam. Semua ini harus dihentikan. Ki Sabrang malah tertawa pelan. "Menghentikan apa? Tumbal, ritual, dan semua orang yang kau korbankan." Ki Sabrang berjalan mendekat perlahan. "Kamu terlalu kecil untuk memahami apa yang ada di gunung ini." Aura dingin langsung menyelimuti ruangan. "Dulu warga desa ini miskin dan kelaparan. Setelah aku datang, mereka hidup. Dengan mengorbankan nyawa orang lain, semua kekuatan selalu butuh harga." Ipin mengepalkan tangan. "Itu bukan kekuatan, itu kesesatan." Mata Ki Sabrang berubah tajam. Tiba-tiba seluruh lilin di ruangan padam bersamaan. Blap! Gelap langsung memenuhi ruangan. Rasman menjerit kecil. Lalu terdengar suara gemuruh berat dari luar padepokan. Dum! 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 Setiap dentingannya membuat tanah bergetar kecil. Ki Sabrang keluar dari bangunan utama sambil membawa kitab kulit manusia. Para pengikut padepokan langsung menundukkan kepala bersamaan. "Penjaga gunung!" teriak mereka bersama. "Terimalah persembahan kami." Angin mendadak berputar kencang. Pepohonan di sekitar padepokan bergoyang liar. Lalu dari arah sumur batu belakang padepokan terdengar suara rantai putus. Krak! Jeritan perempuan langsung menggema dari dalam tanah. Ipin membaca doa lebih keras. Namun tiba-tiba salah satu santri yang terikat menoleh ke arah Ipin. Mulut anak itu bergerak pelan. "Tolong!" Suara itu membuat dada Ipin sesak. Ki Sabrang mulai membaca mantra dari kitabnya menggunakan bahasa yang tidak dimengerti. Suara itu terdengar seperti bisikan banyak orang bercampur dengusan hewan. Semakin lama, tanah di sekitar padepokan mulai retak-retak. Dari sela retakan keluar asap hitam pekat. Para pengikut berjubah hitam mulai kerasukan. Tubuh mereka bergerak aneh sambil tertawa dan menangis bersamaan. Rasman mundur ketakutan. "Ipin, kita harus pergi." Namun sebelum mereka bergerak, terdengar suara berat menggema dari arah gunung. Bum, bum, bum. Suara itu bukan petir, melainkan seperti langkah raksasa. Satu persatu warga desa yang diam-diam mengintip dari kejauhan mulai menjerit panik. Dari tengah kabut lereng gunung muncul sosok besar berjalan perlahan menuju padepokan. Tubuhnya tinggi hampir menyamai pohon, kulitnya hitam gelap, dan di kepalanya tumbuh 2 tanduk panjang melengkung. Mata makhluk itu merah menyala seperti bara api. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Beberapa pengikut padepokan langsung bersujud menangis histeris. "Penjaga gunung datang!" Ipin merasakan napasnya tercekat. Makhluk itu bukan sekedar jin biasa. Aura kebenciannya terasa begitu kuat sampai membuat kepala Ipin berdenyut. Ki Sabrang mengangkat kedua tangannya dengan wajah penuh kegembiraan. "Terimalah darah keturunan pesantren." 3 santri kecil itu mulai menjerit saat para pengikut berjubah menyeret mereka mendekati simbol ritual. Ipin langsung berlari. "Jangan sentuh mereka!" Salah satu pengikut padepokan menghadang sambil mengayunkan golok. Namun Ipin berhasil menghindar dan mendorong lelaki itu hingga jatuh. Suasana langsung kacau. Para pengikut berjubah mulai mengejar Ipin dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, makhluk bertanduk dari lereng gunung berhenti tepat di depan padepokan. Lalu perlahan ia menoleh ke arah Ipin. Mata merahnya menyala terang dan suara berat mengerikan keluar dari mulutnya. "Santri." Malam saat jin gunung dibangunkan, berubah menjadi kekacauan yang tidak pernah dibayangkan warga desa Karangireng. Setelah sosok bertanduk itu turun dari lereng Gunung Kendeng, suasana di sekitar padepokan berubah seperti neraka.
Langit menghitam, tanah bergetar, dan suara gamelan bercampur jeritan manusia menggema di seluruh hutan. Di tengah lingkaran ritual, 3 santri kecil masih terikat dengan tubuh gemetar. Mata mereka kosong seperti kehilangan kesadaran. Para pengikut padepokan berjubah hitam mulai bergerak mengelilingi simbol darah sambil melantunkan mantra dengan suara berat. Sementara itu, makhluk bertanduk berdiri di depan padepokan seperti penguasa tempat itu. Matanya merah menyala, lurus menatap Ipin. "Santri." Suara makhluk itu bergema berat. Getaran suaranya membuat dada Ipin sesak. Namun Ipin tetap melangkah maju sambil membaca ayat suci keras-keras. Para pengikut padepokan langsung berteriak marah. "Tangkap dia!" Beberapa lelaki berjubah menyerbu bersamaan sambil membawa golok dan tombak pendek. Kabut di sekitar padepokan mulai berubah aneh. Warnanya memerah seperti bercampur darah. Rasman yang berdiri di belakang langsung mundur ketakutan. "Kabut berdarah," bisiknya gemetar. Ki Sabrang memakai ritual pelindung. Ipin menghindari serangan pertama lalu mendorong salah satu pengikut hingga jatuh ke tanah. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Salah satu lelaki berjubah mengayunkan golok ke arah kepala Ipin. "Srit!" Ipin menangkis menggunakan kayu obor hingga percikan api beterbangan. Suasana makin kacau. Jeritan, doa, dan suara gamelan bercampur jadi satu. Di tengah kabut merah itu, wajah-wajah para pengikut padepokan mulai berubah menyeramkan. Mata mereka menghitam, mulut mereka bergerak-gerak sendiri seperti sedang membisikkan sesuatu. "Astagfirullah," gumam Ipin. Ki Sabrang berdiri di dekat simbol ritual sambil terus membaca mantra dari kitab kulitan manusianya. "Kalian tidak akan bisa keluar dari malam ini," teriaknya. Tiba-tiba salah satu pengikut berjubah jatuh ke tanah sambil kejang-kejang. Tubuhnya melengkung aneh, lalu suara lain keluar dari tenggorokannya. Suara berat, bukan manusia. "Darah." Bulu kudut Ipin langsung berdiri. Satu persatu pengikut padepokan mulai kerasukan. Tubuh mereka bergerak liar sambil tertawa dan menangis bersamaan. Kabut merah semakin tebal memenuhi area hutan. Jarak pandang hanya beberapa langkah. Tiba-tiba, bruk! Seseorang menerjang Ipin dari samping. Mereka berdua jatuh berguling di tanah berlumpur. Ternyata seorang lelaki berjubah dengan wajah penuh darah sedang mencengkeram leher Ipin kuat-kuat. "Kau harus jadi tumbal!" teriaknya histeris. Ipin berusaha melepaskan cekikan sambil membaca doa. Lelaki itu mendadak menjerit keras dan terpental sendiri ke belakang, seperti terkena hantaman tak terlihat. Namun sebelum Ipin sempat bangkit, suara geraman besar terdengar tepat di depannya. Grrrr. Ipin perlahan mendongak. Makhluk bertanduk itu kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Tubuhnya sangat besar. Kulit hitamnya dipenuhi guratan merah menyala seperti bara api. Dan dari mulutnya keluar napas panas bercampur bangkai. Rasman langsung berteriak dari kejauhan, "Ipin, lari!" Namun kaki Ipin terasa berat. Tatapan mata merah makhluk itu seperti menekan seluruh tubuhnya. Makhluk itu mengangkat tangannya perlahan. Tanah di sekitar Ipin langsung retak. Dum! Ipin terpental ke belakang dan menghantam batang pohon keras. Dadanya sesak, mulutnya mengeluarkan darah tipis. Di tengah rasa sakit itu, ia teringat pesan Kiai Hasan sebelum berangkat ke desa. Jangan pernah takut pada makhluk yang diciptakan Tuhan. Ipin menggenggam tasbihnya kuat-kuat, lalu bangkit perlahan. "Aku tidak takut padamu," ucapnya lirih. Makhluk bertanduk itu menggeram marah. Kabut merah berputar semakin liar di sekitar padepokan. Ki Sabrang tertawa keras melihat keadaan itu. "Lihat santri," teriaknya. "Bahkan penjaga gunung menginginkan darahmu." 3 santri kecil di tengah ritual mulai menjerit ketakutan. "Tolong, Kak!"
Suara itu membuat Ipin sadar ia tidak boleh kalah malam ini. Ia berjalan perlahan mendekati lingkaran ritual sambil terus membaca ayat suci keras-keras. Semakin keras suara doa itu terdengar, kabut merah mulai bergetar. Para pengikut padepokan menutup telinga sambil menjerit kesakitan. "Berhenti! Diam!" Namun Ipin tidak berhenti. Makhluk bertanduk itu mengaum keras lalu menyerbu ke arahnya. Tanah bergencang hebat. Ipin memejamkan mata sesaat sambil terus membaca doa. Saat makhluk itu hampir menyentuhnya, angin besar mendadak berputar di area padepokan. Wuss! Obor-obor padam bersamaan. Kabut merah pecah seperti disapu kekuatan besar. Makhluk bertanduk itu berhenti mendadak sambil menggeram marah. Maki Sabrang membelalak panik. Tidak mungkin! Ternyata dari arah lereng bawah terdengar suara lantunan ayat suci menggema. Warga desa datang bersama Pak Lurah dan Pak Wiryo membawa obor. Mereka membaca doa bersama-sama. Suara mereka menggema memenuhi hutan. Para pengikut padepokan mulai panik. Beberapa berlari ketakutan. Yang lain jatuh sambil menjerit karena kerasukan. Rasman langsung menangis melihat warga akhirnya berani melawan. Ipin memanfaatkan kekacauan itu untuk berlari menuju 3 santri kecil yang terikat. Ia memutus tali mereka satu persatu. "Cepat lari ke warga!" Ketiga santri itu langsung menangis dan berlari sempoyongan menjauh dari lingkaran ritual. Ki Sabrang jerit marah. "Bodoh!" Ia mengangkat kitab kulit manusianya tinggi-tinggi, lalu membaca mantra. Tanah di bawah simbol darah mendadak retak besar. Dari dalam retakan keluar tangan hitam panjang mencoba mencengkram siapa saja di dekatnya. Warga menjerit ketakutan. Namun Ipin tetap berdiri di depan retakan itu sambil membaca doa lebih keras. Makhluk bertanduk mengaum keras lalu memukul tanah sekali lagi. Dum! Getarannya membuat pohon-pohon sekitar bergoyang hebat. Tetapi suara doa warga semakin kuat. Kabut merah perlahan mulai memudar. Makhluk bertanduk itu tampak melemah. Ki Sabrang mulai panik. "Kalian tidak boleh berhenti!" teriaknya pada pengikutnya. Namun sebagian besar pengikut padepokan justru lari meninggalkan area ritual. Langit mulai berubah. Di ufuk timur muncul cahaya tipis menjelang subuh. Dan saat cahaya pertama menyentuh lereng gunung, makhluk bertanduk itu menggeram panjang penuh kemarahan. Tubuhnya mulai diselimuti kabut hitam. Sebelum menghilang perlahan, mata merahnya sempat menatap Ipin sekali lagi. Tatapan penuh kebencian. Lalu, brak! Ledakan besar terdengar dari pendopo utama padepokan. Api menyala tinggi membakar sebagian bangunan. Para warga menjerit panik, sedangkan Ki Sabrang berdiri terpaku di tengah kekacauan dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ketakutan terlihat jelas di matanya. Kabut tebal masih menggantung di lereng Gunung Kendeng setelah malam pembangkitan jin gunung itu berubah menjadi kekacauan. Suara gamelan memang sudah berhenti, tetapi suasana desa justru terasa lebih mencekam dibanding sebelumnya. Tidak ada warga yang berani keluar rumah setelah matahari tenggelam. Bahkan suara anjing dan ayam pun seolah lenyap dari desa Karangireng. Ipin duduk di musola kecil dekat rumah Pak Lurah sambil memegangi lengannya yang terluka akibat terkena sabetan golok pengikut padepokan semalam. Kain sorban yang melilit lukanya mulai dipenuhi bercak darah. Namun rasa sakit di tubuhnya kalah oleh bayangan makhluk bertanduk yang turun dari lereng gunung. Mata merah itu terus teringat jelas di kepalanya. Makhluk itu bukan sekedar jin biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap di balik semua ritual Ki Sabrang. Pintu musola terbuka pelan. Pak Wiryo masuk dengan wajah kusut dan mata sembab seperti tidak tidur semalaman. "Kamu masih hidup," ucap lelaki tua itu lirih. Ipin mengangguk pelan. "3 santri berhasil saya selamatkan. Alhamdulillah." Pak Wiryo duduk perlahan di samping Ipin. Tangannya gemetar saat mengambil rokok daun dari sakunya. Semalam, warga melihat cahaya merah besar di atas padepokan. Katanya pelan. Orang-orang mulai yakin kiamat sudah dekat. Ipin menatap lantai musola beberapa saat sebelum akhirnya bertanya, "Pak, siapa sebenarnya Ki Sabrang?"
Pertanyaan itu membuat Pak Wiryo diam cukup lama. Angin malam masuk dari celah jendela membawa hawa dingin yang menusuk. Aku sudah lama menyimpan ini karena aku takut. Ipin menunggu dengan tenang. Pak Wiryo menghembuskan napas berat. Dulu, sebelum dipanggil Ki Sabrang, namanya bukan itu. Ipin langsung menoleh. Namanya siapa? Sabran. Suasana mendadak terasa sunyi. Pak Wiryo melanjutkan dengan suara pelan. Dia dulu santri pesantren terkenal di kota sebelah. Pintar, sangat pintar. Ipin mulai mendengarkan serius. Katanya hafalan kitabnya kuat, ilmu agamanya tinggi, bahkan banyak orang yakin dia bakal jadi penerus kiainya. Lalu kenapa berubah begini? Pak Wiryo memejamkan mata sejenak, karena kesombongan. Dari cerita Pak Wiryo, Sabran dulu sangat terobsesi pada ilmu gaib. Awalnya ia mempelajari pengobatan dan ilmu hikmah biasa. Namun semakin lama ia mulai tertarik pada kitab-kitab terlarang yang membahas pemanggilan makhluk halus dan kekuatan hitam. Kiainya pernah melarang keras, kata Pak Wiryo lirih, tapi Sabran diam-diam tetap mempelajarinya. Lalu, suatu malam dia ketahuan melakukan ritual di makam tua belakang pesantren. Ipin merasakan bulu kuduknya berdiri. Sejak malam itu, dia diusir. Pak Wiryo menatap ke arah luar musola yang gelap. Katanya sebelum pergi, Sabran bersumpah suatu hari semua orang akan datang berlutut meminta bantuannya. Angin malam kembali berembus dingin. Ipin perlahan mulai memahami bagaimana seorang santri bisa berubah menjadi pemimpin padepokan sesat. Tapi bagaimana dia bisa mendapat kekuatan sebesar itu? Tanya Ipin. Pak Wiryo tampak ragu sesaat sebelum menjawab. Karena dia menemukan sesuatu di gunung ini. Apa? Pak Wiryo menelan ludah. Penjaga lama lereng Kendeng. Suasana mendadak terasa lebih berat. Menurut cerita orang tua dulu, ada makhluk tua yang tidur di bawah gunung. Bukan manusia, bukan juga jin biasa. Ipin langsung teringat sosok bertanduk semalam. Sabran membangunkannya. Pak Wiryo mengangguk pelan. Dia membuat perjanjian. Apa isi perjanjiannya? Korban. Jawaban itu terdengar dingin. Selama Sabran memberi korban manusia dan darah keturunan pesantren, makhluk itu akan memberinya kekayaan dan kekuatan. Ipin mengepalkan tangan kuat-kuat. Pantas saja banyak orang kaya datang diam-diam ke padepokan. Mereka semua membeli kekuasaan menggunakan nyawa orang lain. Tiba-tiba, dari luar musola terdengar suara langkah tergesa. Brak, pintu terbuka keras. Rasman masuk dengan napas memburu dan wajah pucat. Ipin, gawat. Ada apa? Aku lihat pengikut padepokan masuk ke desa. Mereka mendatangi rumah-rumah warga. Pak Wiryo langsung berdiri panik. Ya Allah! Rasman mendekat sambil berbisik. Dan ada satu hal lagi. Apa? Rasman tampak sangat ketakutan. Banyak pejabat dan orang kaya ternyata pengikut padepokan. Ipin mengernyit. Maksudmu? Aku pernah melihat mereka datang saat ritual besar. Katanya pelan. Mobil-mobil mewah dari kota. Mereka menyerahkan uang dan sesajen. Pak Wiryo langsung menunduk lesu. Jadi benar. Mereka meminta jabatan, proyek, kekayaan, lanjut Rasman dengan pelan. Dan Ki Sabrang memberi semuanya. Dengan imbalan tumbal, Rasman mengangguk perlahan. Karena itu tidak ada yang berani menyentuh padepokan. Suasana musola kembali hening. Ipin kini sadar lawannya jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Bukan hanya Ki Sabrang, tetapi juga orang-orang berkuasa yang melindungi ritual sesat itu. Tiba-tiba, dung! Suara gamelan kembali terdengar dari arah lereng gunung. Semua langsung diam. Dung! Dung! Namun kali ini nadanya lambat, berat, seperti suara panggilan perang. Rasman langsung pucat. Itu tanda pemburuan dimulai. Pak Wiryo gemetar. Kalau gamelan itu berbunyi, berarti mereka sedang mencari korban. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan warga di luar musola. Api! Api di ujung desa! Mereka bertiga buru-buru keluar musola. Dari kejauhan terlihat cahaya merah besar membakar salah satu rumah warga. Orang-orang berlarian panik. Dan di tengah jalan desa, berdiri beberapa sosok berjubah hitam sambil membawa obor. Salah satunya maju perlahan. Tubuhnya tinggi kurus. Dan saat tudung hitamnya tersingkap sedikit, Ipin langsung mengenal wajah pucat itu. Ki Sabrang. Tatapan lelaki itu lurus mengarah pada Ipin. Lalu ia tersenyum tipis. Kamu membuat perjanjian lama menjadi kacau, santri. Angin mendadak bertiup kencang. Api di rumah warga makin membesar.
Kisabrang mengangkat tangan kanannya perlahan, dan dari belakang para pengikut berjubah hitam, sosok besar bertanduk mulai muncul di tengah kabut desa. Api terus membakar rumah di ujung desa Karangireng, sementara warga berlarian ketakutan sambil membawa anak-anak mereka. Langit malam berubah merah gelap tertutup asap dan kabut dari lereng Gunung Kendeng. Di tengah jalan desa, Kisabrang berdiri tenang bersama para pengikut berjubah hitamnya, seolah menikmati kepanikan yang terjadi. Sedangkan di belakang mereka, sosok besar bertanduk perlahan melanggah keluar dari kabut. Setiap pijakannya membuat tanah bergetar kecil. Mata merah makhluk itu menyala terang, memandangi desa seperti pemangsa yang baru bangun dari tidur panjang. Ipin berdiri di depan warga sambil menggenggam tasbih dan kitab kecil pemberian Kiai Hasan. Meski dadanya dipenuhi ketakutan, ia tahu malam itu akan menentukan nasib seluruh desa. Kisabrang tersenyum tipis. "Lihatlah santri," ucapnya pelan. "Mereka semua akhirnya tetap membutuhkan kekuatan yang kau sebut sesat." Warga makin panik ketika beberapa pengikut padepokan mulai berjalan mengelilingi rumah-rumah sambil membawa obor. "Berhenti!" teriak Ipin keras. Kisabrang tertawa kecil. "Kamu masih berpikir doa-doamu bisa menyelamatkan desa ini?" Ipin menatap tajam. "Yang membuat desa ini hancur justru kamu." Angin mendadak bertiup sangat kencang, pohon-pohon bambu bergoyang liar, suara gamelan dari arah padepokan terdengar makin cepat dan tidak beraturan. Makhluk bertanduk itu lalu menggeram panjang. Suara geramannya membuat kaca rumah warga pecah bersamaan. Brak! Jeritan terdengar di mana-mana. Pak Wiryo yang berdiri di belakang Ipin hampir jatuh karena gemetar. "Ya Allah, makhluk apa itu?" Rasman menunduk ketakutan. "Itu bukan penjaga lagi," katanya lirih. "Dia sudah jadi pemangsa." Kisabrang mengangkat kitab kulit manusianya tinggi-tinggi. Sudah waktunya semua diselesaikan. Para pengikut padepokan langsung bersorak sambil mengangkat obor mereka. Namun sebelum ritual dimulai, suara azan subuh tiba-tiba terdengar dari musola kecil desa. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu menggema pelan di tengah kekacauan malam. Kisabrang langsung menoleh cepat. Wajah pucatnya berubah tegang untuk pertama kalinya. Makhluk bertanduk itu menggeram keras sambil mundur selangkah. Ipin langsung sadar. Azan itu melemahkan mereka. Ia spontan menoleh ke arah musola. Ternyata Pak Lurah berdiri di menara kecil sambil terus mengumandangkan azan dengan suara gemetar. Para warga mulai berkumpul perlahan di belakang Ipin. "Semua baca doa!" teriak Ipin keras. Awalnya suara warga terdengar pelan dan penuh ketakutan. Namun semakin lama makin banyak yang ikut membaca ayat suci bersama-sama. Suasana desa mulai berubah. Angin dingin bercampur bau busuk perlahan melemah. Para pengikut padepokan terlihat gelisah. Beberapa mulai berteriak kesakitan sambil menutup telinga. Kisabrang membentak marah, "Diam kalian!" Tetapi suara doa warga terus menggema semakin keras. Makhluk bertanduk itu menggeram sambil memukul tanah. Dung! Tanah retak besar di tengah jalan desa. Beberapa warga menjerit ketakutan, namun Ipin tetap maju selangkah. "Kekuatanmu berakhir malam ini, Kisabrang." Kisabrang tertawa marah. "Kamu pikir mereka tulus berdoa?" bentaknya. "Mereka juga datang padaku saat butuh uang dan kekuasaan." Warga saling berpandangan gelisah. Memang benar, sebagian dari mereka pernah diam dan membiarkan padepokan tetap berdiri karena takut atau karena berharap keuntungan. Namun Pak Wiryo melangkah maju sambil menangis. "Kami salah." Suara lelaki tua itu bergetar. "Kami takut melawanmu sampai terlalu banyak nyawa hilang." Warga lain mulai ikut menangis. Doa mereka makin keras menggema di seluruh desa.
Tiba-tiba terdengar suara gemuruh besar dari arah lereng gunung. Boom! Semua menoleh bersamaan. Dari kejauhan, terlihat padepokan di tengah hutan mulai bergetar hebat. Lampu-lampu merah di bangunan itu berkedip liar. Rasman langsung pucat. Perjanjiannya mulai rusak. Ki Sabrang membelalak marah. Tidak! Makhluk bertanduk itu tiba-tiba menggeram sangat keras. Lalu perlahan menoleh ke arah Ki Sabrang sendiri. Tatapan merahnya berubah buas. Untuk pertama kalinya, wajah Ki Sabrang terlihat panik. "Aku sudah memberi tumbal," teriaknya keras. "Aku sudah memenuhi janjiku." Namun makhluk itu justru melangkah mendekatinya. Tanah berguncang setiap kakinya menghentam bumi. Para pengikut padepokan mulai ketakutan dan mundur perlahan. "Guru, ada apa ini?" Ki Sabrang membuka kitab kulit manusianya dengan panik sambil membaca mantra-mantra keras. Tetapi halaman kitab itu tiba-tiba terbakar sendiri. Brak! Api hitam menyambar dari dalam kitab. Ki Sabrang menjerit dan melempar kitab itu ke tanah. Makhluk bertanduk itu mengaum marah. Suara aumannya membuat seluruh desa bergetar. Lalu dari arah hutan terdengar suara retakan besar. Krak! Padepokan di lereng gunung mulai runtuh hebat. Atap pendoponya roboh satu persatu. Api besar menyala dari dalam bangunan, seperti ada ledakan dari bawah tanah. Para pengikut berjubah hitam langsung panik berlarian. "Padepokannya runtuh, kita harus kabur." Namun beberapa dari mereka mendadak jatuh sambil menjerit kesakitan. Bayangan-bayangan hitam keluar dari hutan mengejar mereka. Jeritan memenuhi lereng gunung. Sementara itu, Ki Sabrang mundur perlahan dengan wajah pucat pasi. Tidak mungkin. Ipin melangkah mendekatinya. Semua yang dibangun dengan darah akan runtuh oleh darah itu sendiri. Ki Sabrang menatap Ipin penuh kebencian. "Kalau aku jatuh, desa ini juga akan ikut mati." Namun tiba-tiba, makhluk bertanduk itu mengangkat tangannya besar-besar, lalu mencengkeram tubuh Ki Sabrang dari belakang. "Ah!" Ki Sabrang menjerit keras. Para warga langsung mundur ketakutan. Tubuh Ki Sabrang perlahan terangkat ke udara. Matanya membelalak penuh panik. "Aku sudah mengabdikan diriku padamu," teriaknya histeris. Tetapi makhluk itu hanya menggeram marah. Dan dalam sekejap, kabut hitam pekat menyelimuti tubuh Ki Sabrang bersama makhluk bertanduk itu. Suara jeritannya menggema panjang di seluruh desa. Lalu, semuanya mendadak sunyi. Makhluk itu menghilang. Ki Sabrang juga lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanya kabut tipis, api yang masih membakar padepokan di kejauhan, dan suara tangisan warga yang akhirnya sadar bahwa mimpi buruk mereka mulai berakhir. Fajar perlahan muncul di balik lereng Gunung Kendeng setelah malam penuh teror yang hampir menghancurkan desa Karangireng. Asap hitam masih membumbung dari arah hutan tempat padepokan berdiri. Bau kayu terbakar bercampur tanah basah memenuhi udara pagi. Untuk pertama kalinya sejak Ipin datang ke desa itu, suara ayam kembali terdengar dari halaman rumah warga. Namun tidak ada satupun orang merasa benar-benar tenang. Warga berkumpul di depan balai desa dengan wajah lelah dan mata sembab. Semalaman mereka tidak tidur. Sebagian masih menangis mengingat orang-orang yang hilang akibat ritual padepokan selama bertahun-tahun. Pak Wiryo duduk di bawah pohon nangka sambil memandangi lereng gunung. "Semua sudah selesai, ya, Pin?" tanyanya lirih. Ipin tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada asap yang keluar dari arah padepokan. "Belum," katanya pelan. Pak Wiryo menoleh bingung. Ki Sabrang memang hilang, tapi tempat itu belum benar-benar ditutup. Suasana langsung kembali sunyi. Rasman yang berdiri tak jauh dari mereka tampak gelisah sejak malam tadi. Mantan murid padepokan itu terus memandangi arah gunung seperti takut sesuatu turun lagi dari sana. Kalau sumur batu itu masih terbuka,
makhluk-makhluk itu bisa kembali, katanya lirih. Ipin mengangguk pelan. Ia teringat suara tangisan dari dalam sumur dan kitab kulit manusia yang dipakai Ki Sabrang untuk mengikat perjanjian dengan penjaga gunung. Selama tempat itu masih menyimpan jejak ritual, ancaman belum benar-benar hilang. "Aku harus kembali ke padepokan," ucap Ipin. Beberapa warga langsung terlihat ketakutan. "Jangan, Nak," kata seorang ibu cepat. "Tempat itu masih angker. Tadi malam saja gunung hampir runtuh." Pak Lurah mendekat dengan wajah serius. "Kalau memang harus ditutup, kami ikut." Namun Ipin menggeleng. "Tidak semua orang harus ke sana. Tapi kamu tidak bisa sendirian." Ipin menatap warga satu persatu. "Aku hanya butuh beberapa orang yang kuat mentalnya." Akhirnya Pak Wiryo, Rasman, dan 2 lelaki desa memberanikan diri ikut. Menjelang pagi mereka berjalan menuju lereng Gunung Kendeng membawa alat seadanya, beberapa obor, serta air doa dari musola desa. Perjalanan menuju padepokan terasa berbeda dari sebelumnya. Kabut masih ada, tetapi tidak sepekat malam-malam sebelumnya. Suara gamelan juga sudah lenyap, namun suasana hutan tetap membuat bulu kuduk berdiri. Semakin dekat ke padepokan, mereka mulai melihat bekas kehancuran malam tadi. Pohon-pohon tumbang, tanah retak besar di beberapa tempat, dan di udara masih tercium bau anyir samar. Ketika akhirnya bangunan padepokan terlihat di balik pepohonan, semua langsung terdiam. Tempat itu sudah nyaris hancur total. Pendopo utama roboh menjadi tumpukan kayu hangus. Kain-kain merah yang dulu tergantung kini terbakar hitam. Patung-patung batu di sekitar halaman pecah berserakan. Rasman menelan ludah. Dulu tempat ini selalu ramai saat malam. Sekarang seperti kuburan. Ipin melangkah perlahan memasuki area padepokan. Anehnya, suasana terasa sangat sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, seolah seluruh hutan sedang menahan nafas. Mereka berjalan menuju bagian belakang padepokan, tempat sumur batu berada. Dan di sanalah hawa dingin itu kembali terasa. Sumur tua itu masih berdiri utuh di tengah reruntuhan. Rantai besi yang dulu melilit di atasnya kini putus berserakan di tanah. Dari dalam sumur keluar kabut tipis berwarna kehitaman. Pak Wiryo langsung mundur. "Ya Allah!" Rasman gemetar hebat. "Aku tidak mau dekat-dekat lagi dengan tempat itu." Namun Ipin tetap maju perlahan sambil membaca doa. Saat berada beberapa langkah dari bibir sumur, suara tangisan perempuan kembali terdengar. Pelan, menyayat hati. "Tolong!" Tubuh 2 warga langsung gemetar. Itu suara yang dulu sering terdengar malam-malam. Tangisan itu berubah menjadi rintihan panjang. "Aku dingin." Ipin memejamkan mata sejenak, lalu membuka tas kecil pemberian Kiai Hasan. Dari dalamnya ia mengeluarkan botol air doa dan beberapa lembar doa tulisan tangan. "Kita tutup tempat ini hari ini," ucapnya tegas. Ia mulai membaca ayat suci dengan suara keras. Suasana mendadak berubah. Kabut hitam dari dalam sumur mulai bergerak liar. Air di dasar sumur terdengar bergolak seperti mendidih. Tiba-tiba terdengar suara jeritan keras dari dalam. "Ah!" Tanah di sekitar sumur bergetar kecil. Rasman jatuh terduduk ketakutan. Dia marah. Namun Ipin terus membaca doa tanpa berhenti. Semakin lama suara jeritan dari dalam sumur berubah menjadi suara banyak orang menangis bersamaan. Angin dingin berputar mengelilingi area padepokan. Lalu, berak, sebuah benda hitam mendadak terpental keluar dari dalam sumur dan jatuh tepat di depan Ipin. Ternyata kitab kulit manusia milik Ki Sabrang. Meski sebagian sisinya terbakar, kitab itu masih utuh. Rasman langsung pucat pasi. Itu kitab terkutuk. Ipin memungut kitab itu perlahan. Saat tangannya menyentuh sampulnya, terdengar suara bisikan samar dari dalam kitab. "Buka, baca."
Ipin langsung membaca doa lebih keras. Sampul kitab mulai bergerak sendiri. Halaman-halamannya terbuka cepat tertiup angin tak terlihat. Tulisan-tulisan hitam di dalamnya perlahan berubah menjadi merah seperti darah segar. Tiba-tiba terdengar suara tawa Ki Sabrang menggema samar di sekitar hutan. "Kau pikir semuanya selesai, santri?" Warga langsung panik melihat sekeliling. "Dia masih hidup?" Suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih jauh. Ipin menatap kitab itu tajam. Apapun yang terikat lewat kitab ini harus dihentikan. Tanpa ragu, ia menuangkan air doa ke atas kitab kulit manusia itu. Seketika kitab itu mengeluarkan asap hitam tebal. Jeritan mengerikan langsung menggema dari dalamnya. "Ar!" Suara itu bukan suara manusia, lebih mirip banyak makhluk menjerit bersamaan. Tanah di sekitar padepokan kembali bergetar, lalu kitab itu terbakar sendiri. Api merah menyala dari tiap halamannya. Tulisan-tulisan hitam perlahan lenyap menjadi abu, dan bersamaan dengan itu, tangisan dari dalam sumur mendadak berhenti. Kabut hitam perlahan menghilang. Suasana hutan berubah sunyi, benar-benar sunyi. Namun kali ini bukan kesunyian menakutkan, melainkan tenang. Ipin menghela nafas panjang. Sudah selesai. Pak Wiryo sampai menangis sambil duduk lemas di tanah. Alhamdulillah. Setelah kitab itu berubah menjadi abu, mereka menutup sumur batu menggunakan semen, batu besar, dan kayu dari reruntuhan padepokan. Warga juga membakar sisa-sisa kain ritual dan simbol-simbol aneh yang masih tersisa. Menjelang sore, mereka akhirnya meninggalkan lereng gunung. Saat berjalan turun menuju desa, matahari mulai tenggelam di balik hutan. Ipin sempat menoleh sekali lagi ke arah bekas padepokan. Dan saat itulah, di antara pepohonan gelap lereng gunung, ia melihat sesuatu. Sebuah jubah hitam tergantung sendiri di dahan pohon besar, bergoyang pelan tertiup angin. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Namun beberapa detik kemudian, jubah itu perlahan jatuh sendiri ke tanah. Dan dari arah hutan terdengar suara tawa lirih yang sangat samar. Seolah masih ada sesuatu di Gunung Kendeng yang belum benar-benar pergi.